fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas yang lagi viral, Danantara. Apa itu Danantara? Dan saya bikin tema yang provokatif nih ya, karena saya bikin temanya gini, jejak Luhut di Danantara. Siapa sebenarnya Pandu Syahrir? Oh, ada dua nama nih yang saya sebut ya. Ada Luhut, ada Pandu Syahrir. Siapa itu? Pertama, sebelum saya akan bercerita lebih jauh, kita coba kupas dan antara ini ya. Rakyat semua harus paham segala dimensi, terlebih ekonomi ya, karena kita ini kan jadi pelaku sekaligus bisa jadi korban kalau kita nggak ngerti ya seluruh rakyat ya. Makanya kita mesti cermati dan belajar baik-baik di channel DRTF channel ini ya. Sama-sama belajar kita. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya adalah rakyat yang pembelajar. Makanya sahabat Dr. Tifa semua juga harus mau memahami segala situasi. Oke, Danantara itu singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ini badan pengelola investasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Tujuannya itu mengelola seluruh aset negara dan investasi. Jadi lembaga ini dirancang untuk mengkonsolidasikan seluruh kepemilikan pemerintah dalam perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN, BUMN, PT-PT gitu-gitu. Jadi kayak mirip dengan Temaseknya Singapura, ya. Nah, pembentukan Danantara ini diharapkan bisa memicu, meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok oleh Presiden Prabowo sebesar 8%. Nggak ngerti bisa tercapai atau enggak, dan harapan pemerintah dengan Danantara ini itu bisa tercapai gitu. Nah, lalu kan nggak kayak tiba-tiba juga ya, tapi memang untuk seluruh rakyat rasanya tiba-tiba. Jadi pembentukan Danantara ini diumumkan segera setelah Presiden Prabowo dilantik sebagai presiden ya, tanggal 20 Oktober 2024. Nah, jadi sekali lagi ya kita kita jadi mengetahui bahwa akan ada super holding yang mengkonsolidasikan pengelolaan perusahaan-perusahaan semua perusahaan milik negara dan mengelola investasi yang dihasilkan. Nah, dengan mengelola aset-aset ini secara terpusat, pemerintah bisa berharap akan benar-benar tercapai target pertumbuhan yang ditargetkan gitu kan. Nah, untuk tahap awal, Danantara akan beroperasi sebagai superholding dan mengelola semua perusahaan milik negara. Di tahap awal banget, itu ada 7 BUMN raksasa yang dikelola oleh Danantara. Pertama, Bank Mandiri. Kedua, Bank Rakyat Indonesia, BRI. Ketiga, PLN. Kemudian Pertamina. Kemudian BNI, Bank Negara Indonesia. Lalu Telkom. Lalu Mineral Industri Indonesia atau Main ID. Wah, itu raksasa ya. Jadi total aset dari 7 BUMN ini aja 9.000 triliun. Diperkirakan bahkan nanti tuh mencapai 14.000 triliun ya dari penggabungan dari BUMN-BUMN dan PT-PT milik negara yang lain. Nah, ini tantangannya kan besar sekali ya. Tantangannya tuh banyak banget. Kalau saya tuh belum apa-apa udah deg-degan. Kenapa? Ini Danantara mau jadi seperti Temasek, tapi didirikan di sebuah negara yang benar-benar yang korupsinya itu udah mengerikan sekali gitu di Indonesia. Jadi kan deg-degannya di situ. Nah, kemudian jangan deg-degan dulu ya. Jadi kita ngelihat dari sisi ininya, detail-detailnya ya. Jadi itu sekarang ini yang paling serem di Indonesia itu intervensi politik ini loh. Para politikus ini ya. Itu ngeri banget dalam pengelolaan investasi. Belum apa-apa udah gimana nih udah digerogoti, udah dirampoki gimana kan kita jadi ngeri ya. Dan itu akan bakal bisa mempengaruhi kepercayaan investor kan yang mau menanam mau nanam investasi di Indonesia gitu. Terus habis itu juga
proses integrasinya segala BUMN ke dalam satu sebuah entitas super holding ini kan juga perlu koordinasi yang sangat cermat dan benar-benar ini apakah langkah yang berhasil atau enggak nih gitu ya. Seandainya pengelolaannya tepat, ya nanti bakal kayak Temasek gitu kan. Karena aset-aset negara kita itu sumber dayanya luar biasa, bahkan melebihi dari Singapura kan. Jadi emang diharapkan tuh bisa menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan daya saing global Indonesia gitu kan. Ya, kalau dari sisi misinya ya bagus ya gitu kan. Memang sudah waktunya juga Indonesia tuh punya super holding seperti Temasek gitu kan. Jadi dia bisa meningkatkan efisiensi, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan segala macam. Tapi masalahnya kabar-kabarnya korup finalis koruptor tertinggi finalis pemenang koruptor versi OCCRP juga mau dimasukin ke Danantara sebagai sebagai anggota Dewan Pengawas tuh gimana dong? Belum apa-apa kita hmm, udah pesimis duluan ini ya terhadap orang-orangnya ya. Tapi balik lagi kita memikirkan tentang si Danantara ini. Saya mau coba mengkaitkan dengan segala aspek yang terjadi dalam waktu yang paralel yang bersamaan tuh. Mulai dari Danantara ini sebelumnya ada pembangunan IKN, sebelumnya ada PIK ya, reklamasi seluruh pantai utara Jawa. Ini ada keterkaitan nggak nih? Coba ya kita analisis ya. Saya berhipotesis untuk prediktif ya, untuk melihat ke depannya tuh gimana. Nah, kan ada dejavanisasi ya. Dejavanisasi ini istilah yang saya buat untuk menunjukkan tentang strategi pengosongan Jawa. Lalu ada Project PIK ya, lalu ada Project IKN, dan ada agenda elit global terhadap seluruh dunia termasuk Indonesia. Maka coba saya ajak Anda untuk menganalisis dalam beberapa dimensi. Pertama, dari sisi dejavanisasi, pengosongan Pulau Jawa menarik seluruh aset dari Jawa dari Jakarta ke IKN, ya, artinya ada pengosongan Jawa tentu ya. Maka dengan dia mengelola aset 9.000 triliun, maka Danantaranya akan menjadi jelas akan menjadi pusat kendali ekonomi Indonesia kan gitu ya. Nah, jika BUMN besar dipusatkan dalam satu entitas super holding, maka kebijakan ekonomi menjadi jelas menjadi lebih terpusat. Sehingga kayak menarik aja tuh, menarik keluar Jawa, masuk ke IKN gitu kan ya. Jadi saya sekali lagi tuh buat istilah dejavanisasi atau pengosongan Pulau Jawa supaya Anda mudah ya. Kalau saya bicara dejavanisasi artinya maksud saya adalah pengosongan Pulau Jawa. Jadi tentu saja dengan Danantara ini menjadi pusat kekuatan ekonomi, automatically politik populasi itu bisa dipindahkan dengan cepat keluar Pulau Jawa, ke IKN maksudnya. Jadi maka kita coba lihat bagaimana strategi dejavanisasi atau pelemahan dominasi Jawa ini berkaitan dengan pembangunan PIK enggak? Berkaitan dengan kota-kota reklamasi lainnya enggak? Bukan cuma Jakarta, bahkan sampai ke Surabaya gitu. Sekarang, Project PIK sendiri itu kan sebuah simbol perubahan kepemilikan aset di Jakarta ya. Dari tanah-tanah rakyat, pindahin semua ke properti milik PIK gitu kan. Dan apalagi spekulasinya PIK itu dikuasai oleh oligarki tertentu kan, sembilan naga lokal gitu kan, oligarki lokal. Dan menjadikan PIK ini sebagai pusat ekonomi baru yang sangat super eksklusif. Nah, sekarang Danantara mengendalikan aset-aset BUMN seluruhnya. Pertanyaannya, apakah aset negara yang ada di dalam di dalam Danantara ini akan dikapitalisasi ke segelintir elit apa enggak nih? Jadi kayak mirip dengan PIK, cuma konteksnya beda enggak? Jangan lupa ya, jika elit ekonomi sudah menguasai Jakarta dan Jawa, maka kayak masukin semua aset itu ke dalam satu keranjang, ditaruh lalu dipindahin ke IKN itu akan semakin mudah. Jadi titik singgungnya itu di sini ya. Dan antara itu pusat penguasaan aset, PIK itu pusat penguasaan kepemilikan aset Jakarta. Sekarang soal IKN. IKN bagaimana? Ada nggak kaitan dengan Danantara? Jadi IKN ini saya prediksi menjadi pusat kendali baru. Masalahnya pusat kendali barunya siapa nih kan? Ya tentu saja pusat pemerintahan masa depan gitu kan ya idealnya. Masalahnya pemerintahan itu dikendalikan sama siapa? Nah ini kan pertanyaan lagi ya. Dan konsepnya juga segala macam smart city, teknologi tinggi dan segala macam gitu kan ya.
Nah, oke, Danantara kan karena pusat pemerintahnya pindah ke IKN, tentu saja Danantara akan dikendalikan dari IKN kan ya. Maka seluruh keputusan ekonomi akan berpusat di sana, bukan lagi di Jakarta. Apalagi agenda globalisasi dan smart city berpotensi menjadikan IKN itu sebagai kota berbasis digital dengan kontrol yang lebih besar terhadap individu dan aset negara. Nah, ini masalahnya kan kontrol terhadap IKN dan segala pengelolaan yang ada di dalamnya itu dilakukan oleh siapa? Ya, kalau saya dalam beberapa video yang lain kan sampaikan bahwa elit global lah yang menguasai semuanya kan dan mengendalikan semuanya. Termasuk elit global juga yang bakal mengubah Indonesia menjadi negara berbasis kendali digital. Nah, jika elit global bermain juga di sini, apakah ini artinya kedaulatan ekonomi diambang bahaya? Karena model super holding seperti Temasek di Singapura memang berhasil untuk Singapura ya. Masalahnya kan kita perlu mencermati siapa-siapa yang mengendalikan dan antara kan. Nah, kalau isinya para koruptor lah gimana gitu kan. Malah bisa nggak dijalankan secara independen, justru malah menjadi alatnya elit global gitu kan. Nah, apalagi ya, jika kepemilikan saham dan antara itu ternyata terbuka bagi investor asing, maka aset-aset strategis Indonesia itu bisa lo pindah pelan-pelan ke tangan asing, ya kan? Karena BUMN dan PT-PT milik milik pemerintah Indonesia, milik negara Indonesia itu ada di dalam Danantara semua. Kemudian dia membuka sahamnya untuk dijual ke investor asing. Otomatis kan aset-aset yang ada di dalam Danantara itu bisa pindah ke tangan asing loh ya. Contoh, jika Telkom, PLN, Pertamina, dan bank-bank raksasa itu yang dikelola oleh Danantara, kemudian privatisasi dilakukan atas nama apapun, maka kendali ekonomi Indonesia bisa beralih ke korporasi global kan? Nah, jadi Danantara ini jadinya tuh bukan sekedar super holding biasa. Ini bisa menjadi alat untuk sentralisasi kekuasaan ekonomi yang kemudian bisa digunakan untuk memindahkan pusat ekonomi dari Jawa ke IKN dan mempercepat pengosongan Pulau Jawa, lalu bisa mengarahkan kepemilikan aset kepada segelintir elit seperti yang terjadi di PIK. Kemudian bisa mengintegrasikan Indonesia ke dalam jaringan kendali ekonomi global yang berpotensi melemahkan kedaulatan nasional. Nah, apakah ini kebijakan yang netral atau ada skenario yang lebih besar? Itu yang perlu kita telusuri lebih dalam. Masalah super besarnya adalah ada super holding seperti Temasek, tapi didirikan di negara Indonesia yang syarat koruptor. Lalu di dalamnya juga ada finalis presiden terkorup versi OCCRP yang bakal jadi dewan apa pengawas. Ini yang bikin seluruh rakyat itu jadi terbelalak. Apalagi ketika tahu ada bau-bau Luhutnya di situ, dari mana kaitannya dengan Luhut? Apa udah pada kenal dengan orang bernama Pandu Syahrir? Pandu Syahrir ini bakal ceritanya diprediksikan sebagai pemimpin dari Danantara. Siapa dia? Dia adalah keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan. Jadi, seandainya dia mau memimpin Danantara, dia akan mengelola aset negara yang signifikan. Tentu saja itu akan memberikan pengaruh besar bagi karir politiknya kan. Karena apa? Pengalaman dan exposure di Danantara benar-benar bisa meningkatkan profilnya di kancah politik nasional dan membuka peluang bagi Pandu Syahrir ini untuk posisi kepemimpinan yang lebih tinggi di masa depan. Nah, ini kan jadi koneksi ke keluarga nih ya, karena ini keponakannya Luhut, kemudian jaringan politik, ya kan? Ini bisa bisa jadi sebuah milestone untuk langkahnya menuju posisi kepemimpinan nasional ini, ya kan? Apalagi dia punya pengalaman macam-macam ya, energi, ya teknologi, ya finansial, investasi gitu. Jadi dia cukup bakal paham sekali secara mendalam tentang dinamika ekonomi Indonesia. Artinya ini bagi Pandu Syahrir ini Danantara ini adalah sebuah platform untuk unjuk kemampuannya di dalam mengelola aset negara dan menarik investasi yang dapat meningkatkan reputasinya sebagai pemimpin masa depan kan ya. Ini bisa-bisa nih tiba-tiba loncat ada seorang Pandu Syahrir yang tiba-tiba loncat sebagai kandidat kuat sesuatu di 2029 nih. Ya memang dinamika politik Indonesia itu sangat cair ya, tapi coba aja kita perhatikan baik-baik ya. Langkah-langkah dari koneksi keluarga ini seperti apa. Sekarang balik lagi ke soal Danantara. Jadi Danantara ini bagi Indonesia ini adalah batu loncatan atau perangkap nih. Karena khawatir banget. Super holding Danantara ini
bukan sekedar konsolidasi aset negara, melainkan justru malah jadi alat strategis untuk mengarahkan masa depan ekonomi dan geopolitik Indonesia. Jika kita melihatnya dalam kerangka yang lebih besar, ini bisa jadi langkah maju atau justru jadi perangkap bagi kedaulatan nasional loh. Misalnya, bisa dikelola dengan baik misalnya ya. Maka Indonesia bisa memiliki struktur ekonomi kuat seperti Temasek di Singapura dengan kontrol penuh atas aset strategis oleh pemerintah Indonesia yang kuat dan bersih gitu. Masalahnya jika jatuh ke tangan oligarki atau asing, waduh, ini bisa menjadi mekanisme privatisasi besar-besaran yang justru melemahkan Indonesia dalam jangka panjang. Sekarang, kan jadi ada pertanyaan ya, apakah Danantara ini akan dikendalikan oleh negara, oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, atau hanya menjadi kendaraan elit global dan elit lokal, ya? Sekarang, berbekal dari analisis terhadap Danantara ini, kita coba skenariokan Indonesia masa depan. Ini akan jadi negara otonom atau sebetulnya adalah sebuah bentuk neokolonialisme dengan bungkus ekonomi ya. Jadi dalam 20-30 tahun ke depan, Indonesia itu bisa berpotensi menjadi negara superpower regional atau malah justru terjebak dalam jeratan ekonomi global yang dikendalikan dari luar loh. Coba kita lihat beberapa skenario ya. Misalnya, pemerintah yang ini 5 tahun sama pemerintah yang 5 tahun lagi itu punya skenario kemandirian nasional. Jadi Danantara dikelola transparan dan menjadi alat investasi yang transparan dan dipercaya oleh para investor serta pengembangan ekonomi rakyat. Di sini skenario ini pemerintah berhasil mempertahankan kontrol penuh atas sektor strategis dan Indonesia bisa menghindari jebakan debt trap, jebakan hutang lagi dan dominansi oligarki lokal maupun global. Hasilnya, wah Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi baru yang lebih mandiri ya. Masalahnya ada skenario yang lain, skenario yang kedua, skenario neokolonialisme digital ya. Dan antara ternyata justru menjadi alat elit global untuk menguasai ekonomi Indonesia karena sudah menggunakan platform digital semuanya. Terus kemudian tiba-tiba dilakukanlah privatisasi diam-diam. Saham dibuka untuk investor asing dan elit tertentu. Lalu karena semua sudah berbasiskan digitalisasi, kendali data, ekonomi dikontrol dari luar lewat sistem smart governance. Ternyata kontrolnya bukan di dalam Indonesia, di luar. Hasilnya, Indonesia masih besar, tapi dikendalikan dari luar oleh korporasi dan elit global. Nah, skenario yang worst, yang paling jelek ya, itu adalah skenario negara tanpa kedaulatan. Kalau gagal total ya. Jadi gandarantaranya tuh gagal total dikelola, karena gagal total dikelola, BUMN diprivatisasi total. Jadi ada sesuatu yang sekuens ini ya, pengosongan Jawa berhasil karena Danantara ini membenarkan aset, semua aset kontrolnya di IKN. Kemudian BUMN karena gagal dikelola, akhirnya diprivatisasi total, sehingga elit ekonomi migrasi juga memigrasikan semua korporasi yang ada di dalam Danantara itu ke IKN maupun ke luar negeri. Artinya apa? Indonesia menjadi negara tanpa kendali ekonomi sendiri, hanya sebagai penyedia sumber daya dan tenaga murah saja gitu. Hasilnya, Indonesia ada, tapi hanya sebagai negara operator tanpa kontrol atas asetnya sendiri. Jadi, kalau kita melihat titik singgung Danantara dengan IKN ya, jadi Danantara ini kota masa depan atau koloni digital nih. Kan IKN dirancang sebagai smart city. Tapi pertanyaannya, apakah ini akan menjadi pusat kemandirian ekonomi Indonesia atau hanya menjadi bagian dari jaringan kontrol global seperti kota-kota futuristik di Uni Emirat Arab dan China? Nah, kalau dikaitkan dengan Danantara, jika Danantaranya dikelola dari IKN, maka seluruh kebijakan ekonomi bisa dipusatkan di sana, bukan di Jakarta. Jika IKN benar-benar terhubung dengan sistem smart governance global, maka pengambilan keputusan bisa lebih banyak dikendalikan oleh teknologi dan sistem AI yang terhubung dengan kepentingan global. Bahayanya gimana? Jika sovereign wealth fund dan antara tidak dijaga ketat sovereignnya, maka IKN bisa menjadi kota yang dikendalikan oleh elit asing dan perusahaan multinasional, bukan pemerintah Indonesia. IKN berpotensi menjadi eksperimen sosial dan ekonomi untuk kontrol digital masyarakat di bawah Danantara.
Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi bagaimana nih kita mencoba untuk mengendus ya, mencoba untuk memprediksi strateginya elit global. Apakah dengan ini Indonesia bisa masuk perangkap? Ya, Indonesia itu negara kaya sumber daya luar biasa, aset-aset kita luar biasa, dan ini pasti selalu menjadi target elit global. Maka pengosongan Jawa dengan Danantara ini, pindahin ekonominya ke IKN, bisa jadi ini menjadi bagian dari selain skenario pengurangan populasi, juga redistribusi aset ke segelintir elit. Danantara bisa menjadi alat pemusatan aset sebelum privatisasi dilakukan diam-diam. Jika IKN nanti menjadi pusat kendali berbasis AI, di mana ekonomi dan populasi dikontrol dengan teknologi tinggi, maka kita bisa melihat ada sebuah tren yang akan terjadi. Jadi privatisasi dan korporatisasi aset negara yang memang sudah terjadi di banyak negara, bisa terjadi juga di Indonesia melalui Danantara ini. Kemudian digitalisasi ekonomi yang seringkali menjadi alat untuk mempermudah kendali, bukannya membebaskan rakyat loh ya. Nah, kemudian agenda depopulasi dan redistribusi populasi kayaknya seakan-akan nggak berhubungan ya, tapi ini sangat relate ya. Ini akan didorong oleh berbagai kebijakan internasional. Jadi dikendalikan betul oleh oleh internasional ya, oleh elit global. Makanya harapan dan kewaspadaan untuk kita semuanya ya. Karena Indonesia ini dengan adanya Danantara itu jadi posisinya ada di persimpangan jalan loh. Satu, bisa menjadi kekuatan ekonomi besar jika pengelolaan Danantara dan IKN itu visinya nasionalis untuk kepentingan Indonesia. Tapi bisa jatuh ke dalam skenario kontrol global di mana elit lokal hanya menjadi operator bagi kepentingan asing dengan Danantara. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan sebagai take home message ya. Apakah Danantara akan membuka pintu bagi investasi asing yang berlebihan? Apakah IKN akan benar-benar menjadi ibu kota nasional atau hanya pusat kendali elit global? Apakah pengosongan Jawa bagian dari strategi redistribusi aset yang sehat atau ada agenda tersembunyi? Indonesia masih punya kesempatan untuk mengambil kendali atas masa depannya. Tapi jika salah langkah, kita akan hanya akan jadi bangsa besar tanpa kedaulatan. Makanya kita lihat Danantara dengan baik dan teliti ya. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.